Swadikap. Oke, movie lovers, kita akan melanjutkan ceritanya. Di part kedua ini, kalian akan mengetahui siapa yang akan membantu Lin untuk membocorkan jawaban ujian STIC. Scene berikutnya, terlihat Beng sedang mengantarkan laundry karena dia dan ibunya mempunyai bisnis jasa cuci baju. Keesokan harinya, Beng harus mengikuti ujian beasiswa kuliah di Singapura. Namun, tiba-tiba ada dua orang yang turun dari mobil. Mereka dan Beng beradu mulut dengan alasan motornya sudah menyalip mobilnya. Dan Beng pun dipukuli habis-habisan. Keesokan harinya, Beng bangun dengan keadaan yang terluka parah dan berada di tumpukan sampah. Akhirnya, ia tidak bisa mengikuti ujian beasiswa ke Singapura tersebut. Di lain waktu, Lin dan teman-temannya sedang berdiskusi tentang cara melakukan pembocoran ujian STIC. Mereka setidaknya memerlukan 30 orang atau klien untuk mengikuti misi ini. Namun, Tong memiliki grup STIC yang hampir memenuhi syarat. Tong pun berkata, tidak perlu khawatir ada yang tahu, karena Beng sudah dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Sebenarnya, ini adalah wujud balas dendam Tong karena Beng sudah melaporkannya saat ujian dahulu. Di scene berikutnya, terlihat Pat sedang melakukan seminar buka-bukaan untuk mengumpulkan klien. Di sini, Pat menjelaskan hanya ada 4 item barang yang harus dibawa saat ujian STIC, yaitu pensil 2B, penghapus, identitas ujian, dan paspor. Dan untuk memberikan jawabannya, Lin menjelaskan bahwa jawabannya akan dibawa dalam bentuk barcode di pensil 2B. Akan ada 4 pensil yang akan diberikan dan satu pensil itu untuk satu sesi ujian. Di scene lain, Lin menemui Beng dan mengajaknya untuk bergabung dalam misinya ini. Awalnya, Beng menolaknya, tapi akhirnya ia setuju untuk bergabung. Di sebuah ruangan, mereka berdiskusi tentang cara dan berlatih. Mereka membahas keuntungan yang akan dibagikan masing-masing nantinya. Beng akan mendapatkan 1 juta bat atau sekitar 472 juta rupiah dan Lin akan mendapatkan 2 kali lipat dari Beng, yaitu 2 juta bat atau sekitar 945 juta rupiah. Wow, angka yang sangat fantastis ya. Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali untuk mematangkan rencana dengan melontarkan beberapa pertanyaan jika mereka tertangkap. Ketika Lin bertanya kepada Pat apa yang akan dia lakukan ketika Beng tertangkap, secara tidak sengaja, Pat menjawab mengenai Beng yang telah dipukuli dan dibuang ke tempat sampah. Di sini, Beng mengetahui bahwa semua ini sudah direncanakan oleh Pat. Sontak saja Beng pun memukuli Pat. Di sini terkuak sebenarnya Pat membayar 2 preman untuk memukuli Beng agar tidak ikut beasiswa ke Singapura dan ikut membantu Lin untuk membocorkan ujian STIC. Lin pun kecewa dan meninggalkan Pat. Di saat hendak pulang dan berniat membatalkan rencananya, Lin dicegah oleh Beng karena ia sudah berubah pikiran. Dengan ikut misi ini, setidaknya tidak sia-sia karena dia akan mendapatkan bayaran yang besar. Singkat cerita, mereka telah tiba di Australia dan mengikuti ujian STIC. Di sini, mereka harus menyerahkan handphone mereka. Karena sudah direncanakan dengan sangat apik, mereka membawa 2 handphone. Yang satunya diserahkan kepada pengawas ujian, dan yang satunya lagi disembunyikan di bawah penutup saluran toilet. Pada ujian sesi pertama, mereka hanya perlu menghafalkan setengah jawaban saja. Beng akan menghafal dari nomor 1 sampai 26 dan Lin sisanya. Setelah waktu habis, mereka bergegas ke toilet untuk memberikan jawaban kepada Pat. Sementara, di waktu yang sama di Thailand, Tong membereskan para klien dan masing-masing sudah disediakan ojek untuk mengantarkan mereka ke lokasi ujian STIC di Thailand. Di dalam toilet, Beng bernegosiasi lagi dengan Pat
bahwa dia ingin dibayar 2 juta sama dengan Lin atau dia tidak akan memberikan kunci jawabannya. Pat pun langsung marah-marah dan menendang benda yang sangat keras hingga kakinya sakit. Dan akhirnya, Pat dan Grace pun menyetujuinya. Lalu, jawabannya dikirim oleh bank dan dicetak oleh mesin pencetak barkode pensil 2B. Jadi, kunci jawabannya tergantung dari ketebalan barkodenya. Lalu, Bank dan Lin pun kembali untuk ujian. Sesi kedua dan ketiga pun dimulai. Setelah waktu habis, mereka pun kembali bergegas ke dalam toilet. Namun, Lin menemukan kendala di dalam toilet karena harus mengantri dengan gadis lain. Sementara Beng telah dicurigai oleh pihak pengawas dan pintu toiletnya digedor hingga ia gugup dan menjatuhkan bagian tutup saluran toilet hingga pecah. Namun, ia sempat mengirimkan jawabannya. Ia pun dipaksa untuk keluar dan diinterogasi. Sementara Lin saat itu tidak sempat mengirimkan jawabannya karena ada pengawas lain yang mengetuk pintu toiletnya. Ia pun menyembunyikan HP-nya ke dalam sepatu. Lin pun melihat Beng sedang diinterogasi. Lin pun terpaksa harus menyelesaikan sesi keempatnya tanpa bantuan Beng. Dengan tangan gemetar, Lin berusaha keras mencoba mengingat kembali jawaban sesi kedua dan ketiga. Ketika itu, Lin teringat dengan metode kunci nada yang digunakannya dulu. Pada saat mengerjakan soal esai, Lin berpura-pura sakit dengan cara memasukkan pensilnya agar muntah. Lin pun diizinkan pulang. Di waktu yang sama, ayah Lin menemui Pat dan Grace untuk menanyakan keberadaan Lin. Ayah Lin mendesak agar Pat dan Grace berkata jujur apa yang terjadi dengan Lin. Grace pun menjawab dengan spontan bahwa Lin dan Beng sedang kencan di Sydney. Di tempat STIC, Lin harus menghindari pengawas yang sudah mengintegrasi Beng. Pengawas STIC mengejar Lin sampai ke stasiun. HP-nya sempat jatuh dan tertendang hingga HP-nya error dan tidak berfungsi, sampai Lin bisa mengirimkan jawabannya kepada Pat. Lin pun tertangkap dan diminta kembali ke tempat STIC. Untuk menghilangkan jejak, Lin pun membuang handphonenya ke dalam tas orang lain. Setelah semua jawaban selesai dan pensil pun dibagikan, para klien pun diantarkan oleh ojek masing-masing ke tempat ujian STIC di Thailand. Pada saat yang sama, Beng sedang diinterogasi. Pihak Thailand menjelaskan bahwa Beng telah menggunakan handphonenya pada saat ujian dan Beng tidak akan mengikuti ujian STIC secara permanen. Setelah kejadian itu, Lin pun pulang dan bertemu dengan ayahnya. Lin menangis dan menyesali semua perbuatannya. Berita ini pun terdengar oleh pihak kepala sekolah. Beng pun dikeluarkan oleh kepala sekolah dari sekolahnya. Di tempat lain, Pat, Grace, dan Tong sedang merayakan keberhasilan mereka dalam menyelesaikan ujian STIC. Beng mengajak Lin untuk datang ke rumahnya. Dan tampak terlihat Beng telah membeli beberapa mesin cuci baru dan sebuah motor dari hasil uang bagiannya. Hal yang tidak terduga pun terucap dari mulut Beng. Ia menawarkan Lin untuk bekerja sama dalam bisnis barunya untuk memberikan jawaban kepada murid-murid yang melakukan ujian. Karena Lin sudah menyesal dan tidak ingin melakukan kesalahan yang sama, ia pun menolaknya. Namun, Beng mengancam Lin bahwa ia akan dilaporkan atas dalang dari semua kecurangan ujian STIC dulu. Dan tidak akan bisa kuliah di luar negeri seperti dirinya. Namun, Lin tidak takut dengan ancaman Beng. Di akhir cerita, Lin ditemani oleh ayahnya. Ia telah bersiap-siap untuk diwawancarai oleh panitia ujian STIC atas skandal kecurangannya dalam ujian STIC lalu. Dan film pun selesai. Yap, itu dia alur cerita untuk film kali ini. Jika kalian suka dengan konten ini, silakan di like, di komen, dan di share. Dan jangan lupa di subscribe juga ya. Dan nyalakan notifikasi loncengnya
agar kalian tidak ketinggalan dengan video alur cerita film selanjutnya. Gua Jaka Warna, see you on my next video.